ternyata diam adalah salah satu pilihan sikap paling baik dan paling insya Allah luar biasa hasilnya kalau kita sedang mengalami kezoliman terhadap diri kita secara pribadi. Tapi terhadap orang yang dalam tanggungan kita, keluarga kita, orang tua kita, pasangan kita, anak kita, saudara kita, bahkan saudara seiman kita, itu beda lagi. Karena kalau misalnya ada saudara seiman kita disakiti, kita diam, berharap terus nanti malaikat akan mendoakan kita, ini kayaknya ini agak klise ya. Enggak seperti itu pemahamannya. Kalau saudara seiman kita dizolimi, disakiti, maka berlakulah hadis Nabi, tolonglah saudaramu yang zalim atau yang terzolimi. Yang zalim atau yang terzolimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, menolong saudara kami yang terzolimi, kami mengerti, maklum, itu sesuatu yang semua orang insya Allah memaklumi. Maklum itu bahasa Arab, maklum. Tapi menolong saudara kami yang menzolimi, itu gimana? Kata Nabi, cegah dia dari perbuatan zalim, berarti engkau telah menolong dia. Ini artinya menolong saudara kita yang dalam keadaan terzolimi, teraniaya, difitnah, disakiti, kita boleh menolongnya, kita boleh merespon, kita boleh membela, tapi dengan cara-cara yang juga harus ada di dalam etika moralnya seorang yang beriman. Tapi kalau diri kita, maka contoh-contoh yang saya angkat kemarin rata-rata lebih ke sikap dia kalau dia pribadi yang disakiti. Ada siapa kemarin? Maryam. Ada Aisyah nanti di surat An-Nur. Ketika Aisyah dituduh selingkuh dengan Sofwan, Aisyah diam. Maryam dituduh berzina, gak punya suami tapi punya anak, Maryam diam. Nah ini artinya yang dituduh, yang disakiti itu adalah personal orangnya, sehingga sikap orang itu adalah diam setelah dia mencoba untuk tabayun sewajarnya. Sekali, dua kali, setelah itu tidak dilanjutkan karena sudah dijelaskan, sehingga tidak berlanjut dengan perdebatan. Itu adalah tutorial diam dalam kondisi ketika kita sedang disakiti. Lalu bagaimana kalau misalnya yang dibully, yang difitnah, yang dicela, yang dihina itu adalah agama, bukan pribadi kita, tapi agama. Contoh yang bagian dari agama udah gak bisa dipisahin itu pertama adalah masalah Allah sebagai Rabb, sembahan, pencipta, pemilik, pemelihara, harapan kita, tempat kita bergantung, pokoknya dengan segala keluasan makna Rabb. Kalaupun gak utuh, agar mudah dipahami kita menyebutnya Tuhan. Walaupun itu bukan kalimat yang bisa menjelaskan secara utuh dari makna Rabb. Tapi setidaknya sedikit menjelaskan kepada kita, oh Allah berarti Tuhan. Kalau Allah sebagai Tuhan yang dicela gimana? Kalau Nabi sebagai Rasulullah, kekasih Allah, teladan kita, kekasih kita yang dicela gimana? Kalau syariat yang dicela gimana? Kadang-kadang bukan dicela secara langsung, tapi dibikin jadi tidak berharga. Itu juga mencela kan? Ada hal yang sakral dalam agama dibilang sesuatu yang biasa aja. Ini nih sesuatu pencelaan dengan cara yang tidak langsung terhadap agama. Nah, gimana kita responnya? Apakah kita diam? Apakah kita merespon? Terus gimana cara kita ngerespon? Itu yang akan kita bahas pada malam ini. Jadi bisa dibilang malam ini tuh kayak diam part 2 lah. Jadi masih tema yang sama, tapi kelanjutannya supaya kita dapat tambahan angle. Oh, kalau angle-nya gini ternyata sikapnya gak sama, berubah lagi. Oh, ternyata kalau angle-nya ini hasilnya beda lagi gitu. Ini adalah kelanjutan dari pembahasan pada pertemuan kita yang sebelumnya. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang diam part 2 ini, cara kita menyikapi orang yang menyakiti hal-hal yang prinsip dalam keimanan kita, Allah, Rasulullah, syariat, Al-Quran, hadis, ulama, apalagi orang soleh, termasuk bahkan saudara, keluarga, masyarakat, tetangga, mukmin disakiti, gimana sikap kita? Maka sebelumnya yuk kita sama-sama tilawah dulu